kertas doanya, ternyata penetiupan dimulai sampai dengan 5 menit setelahnya. Lalu orang melihat terhadap 16 dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah oleh perkataan Nathan yang disuruh oleh menyadari satu hal. Nathan adalah nabi yang kepadanya bahwasanya bagaimana Tuhan berdoa adalah ungkapan syukur karena kemurahan yang Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, perkenaan dan penyertaannya masih tetap atas kita sehingga kita masih bisa berkumpul bersama. Mohon maaf karena sedikit keterlambatan waktu untuk live kita karena tadi ada sedikit mengenai masalah jaringan. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan, kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang boleh mendengarkannya pada saat ini. Bapa di dalam surga, banyak tantangan, banyak persoalan yang kami alami dan lalui. Dan kami kalau masih bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena itu urapan-Mu, itu yang turun ke atas setiap kami, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Bapak, ini kami semuanya, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan, sebagaimana yang ditetapkan melalui Almanak Satuan Gereja Indonesia, hari ini terambil dari kitab 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27. Saya akan baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk menjadi nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Rogate, yang artinya Minggu berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau mengingat kata doa itu sesuatu hal yang sudah sangat lazim kita ketahui bersama.
Namun tahukah kita mengapa kita perlu menjadi umat yang berdoa senantiasa di hadapan Tuhan? Ada doa itu adalah kekuatan bagi kita orang yang percaya. Doa itu juga dapat dikatakan adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan yang kita sembah. Nah saudara, namun terlebih daripada itu, yang hari ini saya akan soroti adalah apa sebenarnya yang mendorong seseorang itu pada akhirnya suka, mau, dan rindu untuk senantiasa berdoa. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Seorang bapa, layaknya bapa kita manusia, bapa yang ingin anaknya itu berkomunikasi dengan dia. Dia tahu yang kita butuhkan, dia tahu yang kita perlukan. Tetapi melalui doa adalah suatu ungkapan untuk melihat kedekatan seorang bapa dengan anaknya dan anak kepada bapaknya. Ada kerinduan kita bagaimana anak kita bisa berkomunikasi dengan kita. Nah demikian Tuhan juga kepada kita. Banyak orang pada akhirnya urung untuk berdoa. Hanya karena persoalan sudah berdoa tapi tidak dijawab. Kemudian akhirnya merasa, sudahlah, tak perlu lagi untuk berdoa. Ketika dia berdoa, dia meminta kepada Tuhannya, lalu hanya beberapa kali saja berdoa, kemudian pada akhirnya menyerah dan mengatakan, Tuhan tidak dengar doa saya. Nah, di dalam epistel penghantar khotbah hari ini, yaitu terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-18, yang bercerita tentang bagaimana Yesus menyatakan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak baik. Saudara, jikalau doa itu dinaikkan secara terus-menerus dan menggedor terus-menerus, akhirnya si hakim yang tidak baik ini pun juga mengadakan sidang perkara terhadap seorang perempuan yang begitu ngotot bahwasanya perkara dia harus diadili atau didengarkan oleh si hakim. Nah, doa juga seperti itu. Nah, hari ini kita belajar perikop tentang Raja Daud yang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana seorang Daud pada akhirnya mengalirkan doanya dengan sedemikian rupa. Pak, Bu, doa itu adalah ungkapan hati. Doa itu adalah apa yang dirasakan oleh hati. Nah saudara, banyak orang begitu ketakutan ketika disuruh untuk berdoa. Banyak orang begitu gugup ketika disuruh untuk berdoa. Satu kali peristiwa, saya pernah mengikuti sebuah kebaktian di salah satu gereja suku yang ada di Medan ini. Dan kemudian ketika itu adalah doa di kebaktian rumah tangga. Nah, yang menjadi kebiasaan gereja ini, kalau nanti selesai firman Tuhan akan ada doa yang dibawakan oleh tuan rumah. Nah, saat itu si kepala keluarga yang punya rumah itu sudah mengantisipasi supaya dia nanti akan buat berdoa dan ingin terlihat bagus. Karena itu sebelum ibadah dia tuliskan doanya dalam sebuah kertas, lalu dia taruh di langit-langit lubang angin di depan pintu rumahnya. Nah, malam itu ternyata angin bertiup sangat kencang. Dan kemudian ketika giliran berdoa bagi si tuan rumah, kepala keluarga itu, si bapak itu mulai merogoh dia berkata kepada semua umat, mari kita bersatu dalam doa. Lalu orang sudah tundukkan kepala dan orang sudah bersiap untuk mau berdoa bersama. Dia merogoh lubang angin tempat dia menyembunyikan kertas doanya. Ternyata karena tiupan angin sudah tidak di tempat lagi. Lalu apa yang terjadi? Karena ketakutannya, si bapak itu akhirnya pergi meninggalkan rumah itu, sehingga orang setelah sekian lama sudah tunduk kepala, sudah berdoa, berpikir akan berdoa, kok nggak dimulai. Sampai dengan 5 menit setelahnya, lalu orang melihat ternyata yang berdoa itu sudah tidak ada lagi. Nah, begitu ketakutannya orang untuk berdoa. Doa seolah-olah merupakan suatu hal yang berat dan beban bagi banyak orang percaya. Nah, sesungguhnya tidak seperti itu. Sebab dimensi doa adalah ungkapan hati kita terhadap kehidupan kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, melalui Daud, doa syukur Daud ini, kita bisa melihat seperti apa sehingga Daud bisa mengalirkan doanya dengan luar biasa.
Pada ayat yang ke-16 dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Peristiwa ini didahului oleh perkataan Natan yang disuruh oleh Tuhan, yang mengatakan kepada Daud bahwasanya Daud diberkati oleh Tuhan, kerajaannya dipelihara oleh Tuhan, bahkan keturunannya akan terus menjadi garis keturunan dari raja-raja yang akan diperkenankan oleh Tuhan. Daud menyadari satu hal, Natan adalah nabi yang disuruh oleh Tuhan juga menegur dia karena dosa yang dia perbuat terhadap seorang perempuan yang bernama Bathsheba. Daud tahu betul bahwasanya Tuhan mengenal dia. Daud tahu betul bahwasanya dia adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan mandat kepada Natan yang sudah menegur dia, ketika Natan itu juga yang datang kepadanya, bahwasanya bagaimana Tuhan memberkati hidupnya, akan memberkati seisi keluarganya, bahkan dia dipercaya nanti keluarganya akan mendirikan bait Allah. Dia begitu bersyukur, dia pada akhirnya berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, tidak akan menjadi kesulitan dan kesusahan buat kita untuk berdoa, karena poin yang pertama dari isi sebuah doa adalah ungkapan syukur karena kebaikan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa adalah berisi puji-pujian kita kepada Tuhan oleh karena kemurahan yang Dia berikan buat kita. Coba saudara, hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita karena kemurahan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi perenungan kita, dan itulah yang menjadi pengingat kita, sehingga pada akhirnya kita tahu Tuhan, siapa aku? Siapa kami ini? Tak satu pun dari kita yang layak. Tak satu pun dari kita yang karena harus kehebatan, harus karena kebaikan. Daud menyadari itu. Saya berdosa Tuhan. Engkau tahu siapa saya. Saya berkhianat. Saya jatuh oleh hawa nafsu. Tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan, luar biasa berkat-Mu katanya. Dan itu yang menjadi doanya. Saudara, doa bukan hanya menjadi sarana untuk menjadi bagian dari permintaan-permintaan kita. Namun sebaliknya, doa adalah sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Pak, Bu, kenapa kita harus senantiasa berdoa? Karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Daud menyadari, aku berdosa Tuhan, tetapi Engkau memberikan kelayakan kepadaku. Aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau tetap tidak melupakan aku. Itu yang Daud sadari. Dan hal yang kedua, Daud juga melihat, Tuhan bukan hanya kepada diriku, tetapi sungguh Tuhan, ini pengenalannya. Doanya semakin meningkat karena apa? Alurnya itu dia menyadari, Tuhan, bukan saja Engkau menolong aku, tetapi aku mengetahui bagaimana Engkau sudah berbuat. Tuhan yang berbuat terhadap umatnya. Dikatakannya, saudara, di dalam doa syukurnya itu, Tuhan, Engkau yang sudah membawa bangsa Israel, bangsa-Mu ini, Engkau menetapkan bangsa-Mu ini menjadi umat pilihan. Engkau pula yang membawa bangsa-Mu ini keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Sungguh tiada Tuhan yang berbuat seperti Engkau. Kenapa kita berdoa? Karena kita punya Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Dengan apa? Dengan memberikan semua yang terbaik buat kita. Kita dipilih, kita disertai, kita diberkati, kita diiringi. Saudara, Pak, Bu, seorang leader atau bos inginnya pegawainya, bawahannya itu melayani kehidupannya. Tetapi Tuhan kita
Tuhan yang memberi bukti. Bukan dia, tidak ada satupun karena kehebatan, tetapi semua karena Tuhan yang membuat hidup kita menjadi baik. Itu sebabnya kenapa kita harus berdoa. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh berbuat atas hidup kita. Pak, sekarang kalau kita melihat kehidupan ini, berat kalau hanya memperhatikan dan melihat apa yang tidak kita punya. Berat kalau pada akhirnya kita melihat kesusahan-kesusahan yang ada di dalam kita. Tapi dengar ini baik, kita punya Tuhan yang sudah membuktikan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Pertolongannya itu sungguh nyata. Kebaikannya sungguh nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada saja cara Tuhan untuk senantiasa memelihara kehidupan kita. Karena itu masihkah kita malas untuk berdoa? Masihkah kita berat untuk berkata-kata kepada Tuhan? Pak, yang menjadi kekuatan kita adalah ketika kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Lalu di dalam konten doa syukur Daud ini juga, saudara, di dalam ayatnya yang terakhir, pada ayatnya yang ke-27 dikatakannya, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Doa juga menjadi bagian bagi kita umat Tuhan, sebagai ungkapan iman percaya kita. Daud pada akhirnya di dalam doanya tidak saja mensyukuri berkat Tuhan, tidak saja menyadari bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi di dalam doanya dia juga pada akhirnya menaikkan imannya kepada Tuhan. Sebab apa yang kau berkati Tuhan akan diberkati sampai selama-lamanya. Anda ingin kuat, Anda ingin tidak depresi, Anda ingin supaya mampu berjalan bahkan di masa yang sulit sekarang ini, maka saya katakan berdoa. Karena disitulah imanmu akan menjadi kuat. Di sanalah imanmu akan semakin dibangkitkan oleh Tuhan. Kita menyadari di dalam doa itu bahwasanya ya Tuhan, kalau engkau memberkati hari ini, engkau akan memberkati aku seluruhnya. Kalau engkau menetapkan aku menjadi umatmu, engkau akan menolong umatmu di sepanjang segala keadaan dan masa. Bapak Ibu, kita berbuat yang terbaik. Kita bisa bekerja dengan luar biasa. Tetapi pada akhirnya kita membutuhkan doa untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi baik dan nyata dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi orang yang senang untuk berdoa. Di masa kita harus lebih banyak berdiam di rumah, biarlah ini menjadi momentum buat kita untuk lebih banyak merenung di dalam doa kita, betapa kebaikan Tuhan atas kita, betapa penyertaannya sungguh nyata buat kita. Pak, Bu, doa adalah ungkapan dari hati kita akan pengenalan, akan perenungan kita, akan kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata atas kita. Kesulitanmu boleh banyak, masa boleh menjadi sulit, tapi ketika engkau berdoa akan ada iman yang tumbuh, iman yang kuat, iman yang melihat kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Dan ketika iman itu ada, maka firman Tuhan berkata, terjadilah seturut dengan iman. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup bekerja dalam segala keadaan. Karena itu biarlah hari ini menjadi ajakan buat kita semuanya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah nafas di dalam hidup kita. Ingat baik, Tuhan
yang menetapkan engkau sebagai umatnya. Tuhan yang bahkan memberikan yang terbaik bagi engkau sebagai umatnya. Dan karena itu engkau harus mengimani Tuhan akan menyertaiku, akan memberikan segala yang terbaik untuk kehidupanku. Ketika engkau berdoa, engkau akan menjadi kuat. Ketika engkau berdoa, engkau akan menjadi damai. Dan ketika engkau berdoa, maka kuasa mukjizat itu boleh terjadi dalam kehidupanmu. Jadilah umat yang berdoa, dan kita akan merasakan hadirat Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan sebesar dan sehebat seorang Daud pun, dia berdoa di hadapan-Mu. Karena lewat doa itu dia menyadari betapa Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah memandang hina kami. Engkau melayakkan kami sekalipun kami banyak sekali kekurangan. Ya Bapa yang baik, Engkau pula Tuhan yang senantiasa Bapa menolong, berbuat untuk kami. Engkau Bapa yang sudah melakukan semua yang hebat dalam hidup kami. Dan Bapa melalui doa, maka kami diajarkan untuk semakin menguatkan iman kami. Kalau Tuhan sudah menetapkan itu akan terjadi dan akan kekal boleh nyata di dalam hidup kami. Bapa, ini yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Hidup kami boleh dalam kesulitan, tekanan boleh begitu berat, cobaan datang silih berganti, tapi biarlah kami tidak melupakan satu hal, kami tetap mau berdoa. Karena kami akan mendapatkan ketenangan di sana. Karena pandangan kami akan teralih dari masalah kembali kepada memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa. Engkau Bapa yang mendengar seruan anak-anaknya. Engkau Tuhan yang memberikan semua yang terbaik bagi orang, bagi umat yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati pendengar Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Engkau Tuhan yang tahu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi masalah anak-anak Tuhan ini. Biarlah Engkau yang hadir. Hamba berdoa setiap kami menemukan hadirat Tuhan, merasakan hadirat-Mu dan dikuatkan dan diberikan damai dengan kami mau berdoa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami. Bapa, mereka pun kami percaya dalam masa-masa yang sulit dan berat, kami berdoa mampukan Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin bangsa ini benar-benar Tuhan mendapat hikmat marifat daripada-Mu, sehingga mereka Bapa dalam tuntunan Engkau untuk membawa bangsa ini terbebas dari persoalan, dari pandemi corona ini. Yang terbaik Tuhan akan mereka ambil, dan kami percaya semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Berikan perlindungan-Mu bagi setiap kami Bapa. Biarlah pertolongan-Mu, perlindungan-Mu akan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, dan kami mengakhiri ibadah minggu kami pada saat ini di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kepada kami doa yang kami ucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan terimalah segala berkat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai engkau. Itulah yang akan melindungi dan memberkati kehidupanmu, serta yang memulihkan kehidupanmu sekalian. Mulai dari pagi hari ini, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dan Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa kita akan ketemu kembali dalam ibadah kenaikan Kristus di surga pada hari Kamis ini. Jadi akan kita lakukan ibadah pada pagi hari, dan nanti akan diberitahukan melalui grup WA kita. Demikian ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kita akan segera bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.